Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masih di bab tentang Ar-Raja, di pembahasan hadis Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Hadis yang panjang dan sudah kita bacakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang panjang ini. Yang pertama, orang yang menyimpang dari manhaj Allah, apakah secara pribadi ataukah secara kelompok, siapapun yang menyimpang dari manhaj Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan, maka orang yang seperti itu keadaannya laisa ala syai', dianggap tidak berarti apapun, karena mereka telah terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana di awal-awal riwayat ini, apa yang dijelaskan oleh Amr bin Abasah saat beliau dulu masih di masa-masa jahiliyah. Adzunnu anna an-nas ala dhalalah. Aku menganggap bahwa manusia ada dalam kesesatan. Maksudnya di masa-masa jahiliyah itu. Wa annahum laisu ala syai'. Nah, kalimat ini, wa annahum laisu ala syai', dan bahwasanya mereka tidak berada di atas sesuatu. Maksudnya apa? Mereka ini tidak berarti apapun. Keberadaan mereka dianggap ketidakadaannya gara-gara kesesatan dan penyimpangan yang ada pada diri mereka. Makanya di surat Al-Maidah ayat ke-68 Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai', kalian tidak dipandang beragama sedikit pun. Kalian tidak berarti sedikit pun sampai kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil, dan juga Al-Quran yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir dari kalangan musyrik, dari kalangan ahlul kitab, sejatinya laisu ala syai', mereka tidak berada di atas apapun. Maksudnya mereka tidak berarti apapun. Dengan kekufuran, kesyirikan, dan kesesatan yang ada pada mereka.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dinilai sebagai hamba Allah yang selamat dan bahagia, maka tegak luruslah kita di atas siratal mustaqim. Istiqamah di atas iman dan Islam. Karena sejatinya dengan itu kita berada di atas sesuatu yang mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Siapa yang menyimpang dari itu, maka laisu bisyai, laisu ala syai, ya mereka tidak berarti apapun. Jadi hanya orang beriman, hanya mukmin dan muslim yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli saat dia di dunia keadaannya seperti apa. Mungkin tertindas, mungkin sering diinjak-injak oleh orang lain, mungkin. Namun kalau mereka kokoh dengan iman dan Islamnya, maka mereka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di masa-masa jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah rata-rata mereka itu menyimpang dari millahnya Ibrahim. Namun ternyata masih ada beberapa orang yang meyakini kesesatan kaum mereka ini. Artinya masih ada pada diri mereka sisa-sisa daripada millah Ibrahim dan millahnya Ismail. Apa millahnya Ibrahim dan Ismail? Millatut tauhid. Millah tauhid. Bahkan ini millah seluruh para nabi dan rasul. Ajaran yang mengajak seluruh manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini millahnya Ibrahim. Nah, sebagian orang-orang di masa jahiliyah ada yang masih memegang sisa-sisa daripada millah Ibrahim. Sehingga keadaan mereka ini akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka bisa menangkap sinyal-sinyal keburukan, sinyal-sinyal kesesatan dari keadaan manusia di masa jahiliyah itu. Maka ada beberapa orang yang dinyatakan orang-orang yang masih memiliki jiwa yang hanif, jiwa yang mengarah cenderung kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan atau peribadatan kepada berhala. Sebut saja misalkan Qais bin Sa'idah al-Iyadi, ada Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian seperti Abi Najih Amr bin Abasah yang hadisnya sedang kita bahas ini. Ya, mereka dengan jiwanya yang masih hanif, ada sisa-sisa millah Ibrahim pada diri mereka, mereka bisa membaca keadaan kaumnya bahwa sebenarnya mereka ini orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Ya'budunal authan, mereka menyembah-nyembah berhala. Begitu ya. Keadaan jahiliyah seperti itu sejatinya mengusik batin mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, jika para dai khawatir akan timbul fitnah dari arah kelompok syaitan dan bala tentaranya dari bangsa jin ataupun manusia, kemudian mereka juga benar-benar dalam posisi yang lemah. Jadi khawatir timbul fitnah yang begitu besar. Kemudian para dai ini dalam keadaan yang lemah, belum banyak memiliki kekuatan, maka kata para ulama diperbolehkan bagi mereka
untuk menyebarkan dakwah secara sirriyah, menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini dialami dalam proses perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara jahriyah, berdakwah secara terang-terangan. Nah, itu sebelumnya dakwahnya fardiyah, dakwahnya sirriyah kepada individu-individu tertentu dan dilakukan secara sirriyah, dilakukan secara tersembunyi. Mengapa demikian di fase Mekah? Dakwah Nabi diawali dengan model dakwah seperti itu karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Begitu ya. Ada kekuatan yang begitu besar pada orang-orang kafir Quraisy. Ya, sedangkan Nabi bisa dikata sendirian saat itu. Hanya dengan segelintir, sedikit saja dari orang-orang yang sudah beriman, dari kalangan orang-orang Mekkah, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang lebih dulu atau yang terdahulu, yang pertama-tama masuk ke dalam dinul Islam. Keadaannya masih lemah, ya, sehingga diawali dengan itu. Maka ini menjadi pelajaran bahwa para dai itu kalau memang khawatir timbul fitnah dari syaitan dan bala tentaranya, kemudian posisinya juga dalam keadaan lemah, ya boleh dia dakwahnya secara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau di masa kita saat ini, Ibu, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah aman-aman saja. Ya, beberapa kasus peristiwa terjadi. Tapi kan itu sekian persen saja, sedikit sekali. Lagi ngaji, diobrak-abrik, dibubarin. Itu pun kan sejatinya bukan sama ulil amri kan. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang kadang ditunggangi berbagai macam kepentingan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti secara umum, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Secara umum, dakwah sunnah ini aman-aman saja di bumi Nusantara ini. Kan begitu. Ini satu anugerah, nikmat yang semestinya disyukuri. Karena syukur itu punya sifat menjaga nikmat. Kalau nikmat seperti ini tidak disyukuri, Ibu, maka nikmat ini akan hilang, tidak terjaga. Menjaga nikmat itu caranya dengan disyukuri. Bahkan syukur kita terhadap nikmat, terhadap suatu nikmat, bukan hanya akan menjaga nikmat tersebut, bahkan Allah janjikan syukur nikmat kita itu akan menambahkan nikmat tersebut. Begitu Ibu ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau seorang suami sudah punya istri, ya disyukuri. Supaya apa Ibu? Supaya dijaga istrinya ini, supaya istrinya ini terlindungi. Karena syukurnya dia itu akan menjaga nikmat. Punya anak-anak juga demikian. Punya nikmat apapun itu, disyukuri supaya nikmat itu terjaga. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dakwah sunnah alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini disyukuri supaya Allah menjaganya, bahkan Allah menambahkan nikmat tersebut. Di sebagian daerah mungkin
ada orang yang kesusahan. Ya, saya pernah menceritakan mungkin ya, ceritanya salah satu ustadz kita yang selesai S3 dari Madinah. Ya, beliau punya teman seangkatan, sama-sama S3 sudah lulus, orang Afrika atau orang mana gitu ya. Ternyata tidak selang lama balik lagi ke Madinah. Kenapa balik lagi? Tidak bisa dakwah di negaranya. Bukan karena nggak ada ilmu, nggak punya amunisi, nggak punya bahan untuk dakwah. Tapi memang keadaannya berat. Keadaannya berat. Mungkin tidak dapat keleluasaan dari pemerintah setempat. Atau hal-hal yang lain. Begitu ya. Di kita ini alhamdulillah, kita mau belusukan dakwah kemana saja. Alhamdulillah, aman-aman saja. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi apalagi, gitu ya. Tapi dakwah ini ya alhamdulillah dalam keadaan seperti ini kita bisa leluasa, ya, tidak butuh sembunyi-sembunyi kan Ibu ya. Malah di masa-masa aman seperti ini kalau sembunyi-sembunyi malah jadi dicurigai. Kenapa dakwahnya underground begitu? Gitu kan? Nah ini bahaya. Dan yang begitu-begitu di masa-masa kayak gini aman-aman saja itu biasanya memang bermasalah Ibu. Ada sebagian jamaah yang dulu bersama kita gara-gara pindah ngaji. Sebetulnya belum ngaji, hanya ikut grup WhatsApp. Kena syubhat. Suaminya datang ke saya nangis-nangis. Ya. Ustadz, tiba-tiba saya diceraikan sama istri saya. Mas, kita sudah tidak sejalur lagi. Ya, kita sudah tidak sepaham lagi. Ya. Begitu ya. Kenapa? Kaget. Tiba-tiba pakai cadar yang tadinya jilbab biasa-biasa saja. Gitu ya. Kaget suaminya, padahal nggak ada masalah apapun di rumah tangga. Gara-gara ikutan WhatsApp, grup WhatsApp. Ngajinya ternyata ya begitu modelnya. Tidak terbuka seperti kita saat ini. Tidak di-share jadwalnya. Hanya orang-orang tertentu saja. Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata dia terkena syubhat yang dulu sempat ramai itu, ISIS. Ya. Mengerikan. Itu baru ikut grup WhatsApp-nya saja. Bagaimana kalau sudah ketemu ustadznya? Ya. Mengerikan. Suaminya sampai dicampakkan. Kita sudah tidak sejalur, kita sudah tidak sepaham. Kamu itu togut. Ngeri kan Ibu? Ngeri. Dan ternyata ngajinya modelnya begitu, underground. Ya, maka hati-hati. Ya di masa-masa seperti ini, walhamdulillah disyukuri. Ya kita leluasa untuk berdakwah. Ya tentu nikmat ini jangan disia-siakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing Amr bin Abbasah untuk kembali kepada keluarganya dengan tetap berpegang teguh terhadap keislamannya agar dia bisa tinggal bersama dengan keluarganya. Karena dikhawatirkan kalau bersama Nabi di Makkah itu akan disakiti oleh orang-orang Quraisy. Maka di fase-fase itu Nabi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Ya ketika ada yang datang pun ya kemudian mengikrarkan syahadatainnya, maka kemudian tidak langsung dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi disuruh pulang dulu ke keluarganya supaya tidak menimbulkan fitnah.
ya, supaya orang-orang yang sudah masuk Islam ini tidak diintimidasi, tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini kita juga bisa memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di awal-awal merintis dakwah. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga as-sabiqunal awwalun. Ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya sabar. Sabar itu kan dalam hal apa saja, Ibu? Dalam segala hal. Semua ketaatan butuh sabar. Semua larangan-larangan yang ada di dalam syariat, dalam meninggalkannya juga butuh sabar. Ya kan? Semua ketaatan, mulai dari belajar agama, butuh sabar tidak? Butuh. Syekh Muhammad At-Tamimi di awal risalah Salasat al-Usul menyebutkan itu. Sabar ketika proses menuntut ilmu agama, sabar saat mengamalkan ilmu, sabar saat mendakwahkan ilmu dan amal. Butuh sabar. Yang semua itu dalam bingkai sabar ketika melaksanakan ketaatan. Cerminannya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-sabiqunal awwalun, ya, di dalam menghadapi segala rintangan, tantangan, hambatan di dalam perjalanan dakwah, perjalanan mempertahankan iman dan Islam itu. Makanya harus sabar. Belajar agama kayak gini kan harus sabar, ya. Harus sabar. Ya, walaupun kadang ya suara ustadz itu jadi lambat laun, ya, sudah tidak kedengaran, lenggut lagi, begitu ya, nunduk lagi, berat rasanya ini, kayak bertonton ini mata ini, ya, apalagi kalau yang ngajar Abu Yaman, gitu. Barakallahu fikum. Harus sabar, ya sabar Ibu. Sambil menempuh sababnya. Saya kalau duduk di belakang itu Ustaz suka ngantuk, ya. Saya mau di depan saja biar nggak ngantuk. Atau apapun itu ya yang bisa menghilangkan sesuatu yang mengganggu kita, yang menghalangi kita untuk fokus ya di dalam menuntut ilmu. Ya harus sabar. Kadang ustadznya terlambat, sabar. Gitu ya. Yang paling nampak kan ustadz kalau terlambat gitu. Kalau jamaah terlambat gak kelihatan gitu. Baik. Sabar kadang diterjang hujan, kadang panas-panasan. Ya sabar. Ya. Sabar harus naik tangga, ya, 20 anak tangga. Padahal lutut sudah leklok, gitu kan? Sabar. Mengamalkan ilmu juga harus sabar. Oh, lebih berat lagi itu. Mengamalkan ilmu. Sabar. Demikian pula saat mendakwahkan ilmu dan amal soleh. Harus sabar. Nabi SAW mencontohkan itu 23 tahun luar biasa. Nabi dan Rasul sebelumnya seperti Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun sabar di dalam menyampaikan risalah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
dan sabar menghadapi segala gangguannya. As-sabru 'alal adza fihi. Karena mesti ada gangguan kan. Orang kalau berproses belajar agama pasti ada gangguan. Proses mengamalkan ilmu ada gangguan. Proses ketika mendakwahkan ilmu dan amal juga mesti menghadapi berbagai macam rintangan. Ya harus sabar. Mutlak kesabaran ini dibutuhkan. Dan orang yang masuk surga itu ketika disambut oleh malaikat, itu kan salah satu amalan yang dipuji, diapresiasi oleh para malaikat, bahkan menjadi sambutan yang hangat, itu adalah kesabaran. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Kan begitu. Kesejahteraan atas kalian, kebaikan atas kalian, semua ini disebabkan kesabaran kalian saat dulu di dunia. Sabar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menghadapi suami harus sabar enggak ibu? Harus sabar. Kalau enggak sabar, ya suaminya sudah gonta-ganti gitu. Suami ibu masih yang dulu kan? Alhamdulillah. Ya. Itu kan buah dari kesabaran. Sabar. Bukan suami kita malaikat. Ya, tahu persis kita. Gitu. Suami kita itu banyak kekurangannya. Ya, banyak sifat buruknya mungkin. Gitu ya. Tapi kita membersamainya dalam kebaikan. Membersamainya dalam perbaikan. Sabar. Menghadapi anak-anak, sabar. Ya ibu, kita sebagai rakyat ya sabar terhadap pemimpin. Kalau ibu sebagai pemimpin, ibu pejabat, ya sabar menghadapi rakyat. Kan begitu. Ya saling sabar saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, dari riwayat ini juga disunahkan bertanya kepada orang yang berilmu terkait dengan berbagai macam permasalahan hukum agama. Ya, di sini Amr bin Abasah ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam riwayat ini ada penjelasan tentang penyatuan millah, di mana Rasulullah diutus dengan sesuatu yang para nabi dan rasul sebelumnya pun diutus dengan sesuatu yang sama ini. Millatut tauhid. Ajaran yang mengajak manusia supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, ini seragam semuanya, sama. Dari semenjak nabi pertama sampai nabi dan rasul terakhir. Dinuhum wahid. Agama mereka sama, intisari dakwah mereka sama, mengajak manusia mengesahkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan mengajarkan seluruh bentuk, seluruh perkara yang bisa menyatukan umat ini. Makanya ya di kita ini, di dalam ajaran kita, ajaran Islam, ya kita tidak hanya diajarkan bagaimana mengabdi kepada Allah dengan tauhid kita dan menjauhkan kesyirikan, tapi juga hablum minan nas diajarkan. Itu semua dalam rangka ya jam'ul kalimah, menyatukan kalimat. Di atas dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Mulai dari ibadah salat. Itu menyeragamkan semuanya. Ibu, kalau ada presiden masbuk.
Kalau ada presiden masbuk, masuk masjid masbuk. Dia harus nyingkirkan orang-orang sampai kemudian dia paling depan? Oh tidak, Anda masbuk di belakang walaupun presiden. Gitu. Tidak boleh nyelonong ke depan apalagi gantikan imam. Gitu ya. Minggir, 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 presiden paling depan. Ya. Tidak bisa. Anda walaupun presiden, mohon maaf, di belakang karena masbuk. Rakyat ataukah pejabat masuk masjid sama. Begitu kan Ibu? Sama semuanya. Sujud dengan sujud yang sama. Seragam. Salat diajarkan berjamaah. Ini supaya mempersaudarakan, menyatukan kaum muslimin. Ibadah puasa juga sama. Ya. Diseragamkan. Bersama para pemimpinnya, para ulil amrinya. Jangan ewang-ewangan. Jangan masing-masing. Ya. Orang belum pada puasa, ya, puasanya seminggu lagi, dia sudah puasa duluan. Orang belum lebaran, sudah lebaran duluan. Ya. Harus kompak dalam kebaikan, dalam syariat, dan batasan Allah. Haji seragam. Ustaz, saya hajinya pengen bulan Muharram saja. Ya enggak bisa. Haji ya di bulan haji. Daripada kredit, daripada desak-desakan, saya mending bulan Rabiul Awal saja deh hajinya. Ya, biar sendirian gitu ya. Wukuf sendirian di Arafah gitu kan. Nanti di Muzdalifah mabit sendirian, di Mina juga sendirian. Lempar jumroh sendirian, kan enak Ustadz. Ya enggak boleh. Harus ngikuti petunjuk syariat, manasik haji Nabi. Ini diajarkan, demi apa ini? Demi persatuan dan kesatuan. Di atas bimbingan Islam. Dan begitu. Belum lagi terkait dengan muamalah, interaksi, komunikasi. Ada silaturahim. Begitu kan? Ada hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Ini semuanya dalam rangka jam'ul kalimah. Dan yang paling inti dari itu semua adalah menyatukan millah. Kalau orang itu semuanya bertauhid dengan tauhid yang sama, itu otomatis bersatu. Otomatis bersatu. Jadi kalau akidahnya saja sudah beda-beda. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Sulit. Ya, sulit untuk kemudian bisa bersatu. Ya, apalagi tahazzub, ya, berfirqah-firqah, membikin kelompok-kelompok. Ya, Ibu, ini memang ujian umat ini. Kadang di satu payung yang sama, satu yayasan, tiba-tiba sebagiannya baper. Nanti akhirnya keluar. Namanya barisan sakit hati, ya. Bikin lagi yayasan baru. Nanti yang kedua ribut lagi sesama mereka. Akhirnya ada yang baper lagi. Keluar lagi, bikin lagi kelompok ketiga, bikin lagi sekolah baru. Bikin lagi yayasan baru. Ya. Majelis Taklim Khadijah, gitu ya. Semoga tidak terjadi. Ya. Ini contoh saja. Ada yang baper di dalamnya. Akhirnya keluar menyempal. Bikin Khadijah kedua. Gitu. Nanti ada Khadijah 3, Khadijah 4. Ini memang berat ya. Terkadang sesama yang sama saja ini bisa berpecah-pecah. Gitu ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan memang ini sunatullah yang terjadi, gitu kan? Umat Rasulullah ini ya berpecah-pecah. Makanya tugas kita ya berusaha menjaga persaudaraan, begitu ya. Jangan suka cari masalah. Ibu masalah sendiri saja sudah bikin ruwet, ngurusin anak, ngurusin istri, begitu ya. Ngurusin hutang, gitu ya. Kenapa harus ngurusin urusan orang?
Barakallahu fikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikhtiar untuk selalu bersama. Selalu bersama. Ya walaupun tidak dipungkiri, ya namanya perpisahan, pertikaian itu ya selalu ada. Tapi setidak-tidaknya kita tetap menjalin hubungan yang baik. Ya jangan sampai begini, sesama ahli sunnah, kalau ke sana itu ana muyak sudah. Ya. Tidak mau lagi ke situ. Ya. Walaupun beda yayasan, beda majelis taklim, ya jangan sampai begitu. Kita bisa masuk ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Masuk ke misalkan yayasan ini bisa, masuk ke madrasah ini bisa, masuk ke sekolah ini juga terbuka. Ya. Tidak ada masalah. Tidak ada ganjelan hati. Sudah, Ibu, ya. Berat ya, penyakit hati ini berat. Dan tidak nikmat hidup itu kalau kita selalu punya ganjelan hati. Ya sudahlah, yang sudah-sudah ya sudah. Apalagi sudah diselesaikan dengan saling memaafkan. Sudah clear. Ya sudah. Selanjutnya ya bermuamalah seperti biasa lagi. Hilangkan ganjelan-ganjelannya. Dunia ini sudah sempit, Ibu ya. Kalau kemudian dipersempit lagi gara-gara kita banyak perbedaan, banyak permusuhan, atau tambah sempit. Ya. Gak mau saya lewat ke sana itu. Muyak, takut ketemu si fulan tuh. Gitu. Ngeri. Ya. Jangan sampai gitu, Ibu ya. Insyaallah ibu-ibu di sini mah enggak begitu. Ya. Baik-baik saja, akur-akur saja. Ngeri kadang Ibu. Ada yang sampai apa namanya ini? Orang trauma akut tuh apa sih Bu? Hah? Itu mungkin. Jadi ada orang entah dihina, entah difitnah, atau dicaci maki, apalah. Pokoknya dia seperti mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya Ibu kena serangan psikis. Kena serangan psikis. Akhirnya punya trauma yang begitu akut. Ini kan kasihan. Orang yang menjadikan orang tersebut, ini orang yang berlaku zolim kepada orang tersebut, sampai kemudian orang itu berpenyakit seperti itu, apa enggak gede dosanya itu Bu? Ya, maka hati-hati, jaga lisan, jaga sikap, jaga sikap. Jangan ngurusin orang, urus dulu diri sendiri, urus anak sendiri itu, urus suami sendiri, jangan ngurusin suami orang. Ya. Saya dengar suami menikah lagi ya, ya. Apa urusanmu? Kenapa? Kamu cemburu? Gitu ya. Kok ngurusin suami saya? Urus suamimu sendiri itu. Ya. Karena ada orang modelnya begitu, Ibu. Dan ngeri itu. Orang berpoligami tadinya anteng-anteng aja, baik-baik aja. Gara-gara ada orang sok empati, begitu ya. Akhirnya jadi masalah, berantakan aja rumah tangganya. Apa enggak gede itu dosanya Ibu? Gede itu dosanya. Merusak rumah tangga orang itu ngeri. Nah ini gara-gara apa Bu? Gara-gara orang itu terlalu ikut campur urusan orang. Apalagi urusan privasinya orang. Sudah damai-damai saja, baik-baik saja. Jaga sikap, jaga lisan. Jaga lisan. Banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada kita kepada kebenaran dari segala sesuatu yang diperselisihkan manusia. Saya sering sampaikan ini. Doa apa Bu? Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Ibu-ibu Khadijah insyaallah sudah pada hafal. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi persatuan kaum muslimin itu adalah dengan bersatunya mereka di dalam millah tauhid, millah yang sama. Kemudian pelajaran berikutnya, kewajiban untuk menghancurkan berhala dan salib. Ya. Jadi ketika ada barakallahu fiikum, ada syiar-syiar kekufuran, maka berusahalah untuk memusnahkannya. Dan seorang muslim tidak boleh ya, di rumahnya ada berhala. Patung-patung makhluk bernyawa itu tidak boleh ada di rumah kita, ibu. Termasuk gambar-gambar, foto-foto makhluk bernyawa. Jangan ada di rumah kita. Di luar Ustaz, di halaman, ya sama, tidak usah ada. Itu kan hiasan saja Ustaz. Anak kecil di tengah kolam sedang pipis, gitu ya. Kan ada orang bikin kolam, nanti ada anak kecilnya, kolamnya mancur tapi dari pipis anak kecil itu. Nah, itu makhluk bernyawa. Ya. Ada yang rumahnya di depannya patung Semar, gitu. Tidak usah ibu. Itu menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Baik. Termasuk salib-salib. Kalau ada sesuatu yang mirip salib, ya hilangkan. Jemuran misalkan. Ibu bikin jemuran kok kayak palang salib. Ya jangan dibikin kayak palang salib. Atau apapun itu. Termasuk anjing, jangan ada di rumah kita. Karena dia akan menghanguskan pahala kita setiap hari. Lonceng. Iya, lonceng ya Ibu ya. Yang kayak di kanisa itu, kayak di gereja, itu jangan ada di rumah kita. Hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang di luar Islam, jangan sampai ada di rumah kita. Mesti dimusnahkan. Benda-benda pusaka yang dulu dipakai ritual-ritual kesyirikan, musnahkan. Musnahkan. Jimat-jimat, ya, Ustaz saya sudah hijrah kok. Ini buat kenang-kenangan saja. Tidak boleh. Yang jelek-jelek itu jangan jadi kenangan. Ya. Apalagi yang jelek-jelek itu kan kenangannya kenangan pahit. Ya. Jangan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian di dalam riwayat ini juga, riwayat yang panjang ini dijelaskan di dalamnya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Dua sahabat yang mulia ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Bilal bin Rabah itu muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua-duanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian Bilal bin Rabah dijamin surga sebelum kematiannya. Kedua-duanya dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama-tama atau lebih dulu memeluk Islam. Baik, pelajaran berikutnya, sebaiknya tidak menginap di tempat ulama atau di tempat pengajar guru kita saat guru kita sedang ditimpa musibah atau dilanda dengan fitnah. Ya, khawatirnya jadi tambah beban kita, kan begitu.
Dia sedang musibah, ayo kita bertamu. Ya, Ustadz 3 hari ya saya numpang nginap, gitu ya. Ustadznya sedang susah, ya. Dapur tidak ngebul, begitu ya. Tidak punya bekal, kedatangan tamu, ya berat, begitu kan? Berat. Atau dia misalkan sedang dilanda fitnah, sedang dimusuhi oleh orang sekampung. Ya jangan dulu. Ya, karena kita nanti akan terdampak. Ya, kita akan kena imbasnya. Ya, juga kita khawatir akan memberatkan guru kita. Barakallahu fikum. Kemudian selayaknya kita mengikuti beritanya para ulama. Maksudnya keadaan mereka. Ya. Kemudian merasa tenang, ya karena keadaan mereka yang baik. Begitu ya, artinya menelusuri berita tentang guru kita. Ya, guru kita kemana ini? Kok tidak hadir taklim? Sedang sakitkah? Ditanya kabarnya seperti apa. Gitu ya. Dan ini diantara adab. Ketika sedang sehat, kita mensyukurinya, alhamdulillah. Ketika mungkin sedang sakit, dijenguk, dikuatkan, didoakan, saling mendoakan dan saling menguatkan. Taib. Itu adab ya dalam proses belajar dan mengajar. Dan disitulah akan muncul yang namanya keberkahan. Kemudian disunahkan untuk segera bergabung dengan para pemeluk Islam ketika musibah dan cobaan sudah tidak lagi melanda. Nah, ketika keadaannya sudah normal, keadaannya sudah aman, masing-masing kemudian bisa saling berjumpa lagi, berkumpul lagi, silahkan. Tapi kalau sedang ada fitnah, sedang diintimidasi, sedang dimata-matai, ya sebaiknya masing-masing dulu sampai keadaannya membaik. Barakallahu fikum. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam riwayat ini juga terkandung pembahasan tentang waktu-waktu yang kita dimakruhkan. Bahkan dilarang untuk mengerjakan sholat saat itu. Saat matahari terbit, saat matahari di tengah-tengah, ya sebelum zawal, kemudian saat matahari terbenam. Mengapa tidak boleh? Karena saat-saat itu orang-orang kafir, para penyembah matahari, mereka sedang bersujud kepada matahari. Makanya di faidah berikutnya diharamkan menyerupai orang-orang kafir meskipun penyerupaan itu tidak disengaja oleh orang yang melakukannya. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sholat pada saat matahari terbit, pada saat terbenam, itu kan dia sedang tidak bermaksud menyerupai orang-orang kafir. Namun karena orang kafir saat itu sedang sujud kepada matahari, maka kita dilarang sholat saat itu. Itu ibu ya, tentu dengan poin-poin pembahasan yang dibahas oleh para fuqaha, gitu ya, dan bukan di sini tempatnya. Berikutnya di dalam riwayat ini juga terkandung penjelasan tentang keutamaan wudu. Bahwa wudu itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Apabila orang yang mengerjakan wudu itu sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ya. Dan disinilah yang kaitannya dengan babur roja, ya di samping poin-poin yang lain. Kemudian pelajaran berikutnya dari riwayat ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa idealnya seorang muslim itu ketika semakin berusia, semakin bertambah tua, ciri-cirinya apa, Bu? Rambutnya tadinya satu warna hitam saja, sekarang 2 warna. Atau tetap satu warna tapi berubah warna. Begitu ya.
Itu tanda wis tuwa. Ya. Tulangnya pun mulai melemah. Ya. Like lock, ya, bunyi-bunyi gitu ya. Taib. Apapun itu tanda-tandanya bahwa kita ini sudah mulai menua, maka idealnya seorang muslim itu bertambah pula kebaikannya. Bertambah pula harapan-harapan kebaikannya, bertambah pula amal solehnya. Ibu, sesuatu yang membosankan apa? Ibu pernah bosan? 4 hari berturut-turut makan tuh daging aja. Ya, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Kira-kira bosan gak ibu? Nah, sesuatu yang membosankan itu diantaranya sesuatu yang itu-itu saja. Paham ibu? Pernah bosan sama suami sendiri? Itu lagi gitu ya. Siang, malam, sore, pagi, itu lagi. Ya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Ibu, sesuatu yang membosankan itu yang itu saja, kan begitu. Kalau kita ini bertambah usia, kok amalnya itu saja? Bosan enggak? Bosan. Maka idealnya ayo tambah amal, apalagi nih? Tambah amal. Ustaz, alhamdulillah 1 hari itu 1 juz. Oh bagus itu. Sudah berapa tahun bu? 10 tahun Ustaz. Ya, 1 hari 1 juz. Coba tambah biar enggak bosan. Bukan dikurangi ya, ditambah. Jadi 1 juz 1/4. Begitu ya. Infak, alhamdulillah rutin Ustaz 1 bulan sekian. Berapa lama begitu? Alhamdulillah sudah 10 tahun Ustaz. Tambah. Supaya tidak membosankan. Begitu. Idealnya begitu. Ustaz bukannya semakin tua semakin lemah. Kenapa harus nambah? Justru semakin tua harus semakin nambah amal. Nambah iman, nambah amal soleh. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya ibu. Pas usia Nabi 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul. Terus bertambah enggak kebaikan Nabi? Oh luar biasa. Usia kepala 5 malah berperang bu. Jihad. Sekitar 9 peperangan. Dilakukan oleh Nabi. Itu di rentang waktu usia 53 ke atas. Orang sekarang 53 ke atas ngapain? Bolak-balik ke klinik, bolak-balik ke rumah sakit, ke tempat terapi. Begitu kan ibu? Kalau ngobrol, pakai obat apa kamu? Gitu ya. Di dokter mana? Gitu ya. Pakai salep apa? Minyak anginnya yang gimana? Gitu. Masya Allah ibu. Ya, ini perbedaan kita dengan Nabi ya. Barakallahu fiikum. Insya Allah yang di sini semuanya sehat. Ya. Sehat lahir dan batin. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi idealnya semakin tua semakin bertambah iman dan amal. Ayo nih yang belum apalagi kebaikan, tambah lagi. Yang belum apalagi, tambah lagi. Begitu. Ya Allah, saya itu susah tahajud. Puluhan tahun tidak pernah tahajud. Kecuali taraweh saja. Itu pun karena berjamaah pada Isya. Ayo mulai walaupun cuma 3 rakaat. Ayo mulai tambah lagi walaupun cuma 5 rakaat. Begitu. Terus bertambah. Ya begini saja ibu. Hidup itu kan perlombaan. Ya tidak? Hidup kita itu dari awal sampai akhirnya disebut oleh Allah sebagai musabaqah, perlombaan dalam kebaikan. Nah, orang itu kalau lomba sudah deket nih garis finish, apa yang dilakukan?
menyerah, atau justru seterkebek, ya, mati-matian. Saya di garis finish mau pingsankah, tidak masalah, yang penting jadi yang terdepan. Kan begitu, Bu? Kuda, lihat kuda itu. Ada yang punya kuda? Ya. Kuda itu, kalau kuda pacu itu, kalau sudah mau dekat garis finish, itu dia akan memacu dirinya. Memacu dirinya. Masa kalah sama kuda? Kita yang sudah dekat garis finish ini. Ada yang sudah dekat? Ada yang sudah dekat garis finish, Ibu? Allahu a'lam. Tapi dari tanda-tandanya kayaknya banyak. Nah, seharusnya kalau sudah mau dekat garis finish, ya berpacu lebih mantap lagi, lebih keras lagi. Kan begitu, Ibu? Jangan malah jadi lembek, ya, loyo. Malah bahkan sebagiannya menyerah. Na'udzubillah. Jangan, Ibu, ya. Berusaha tambah. Kan kita pernah bahas kalau tidak salah berapa pertemuan itu amal-amal untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, itu dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Ya. Kita semua sedang menuju garis finish. Barakallahu fikum. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas iman, di atas amal soleh, di atas keistiqomahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan faidah terakhir yang disampaikan di sini, dari riwayat ini kita juga bisa memahami bahwa kullu sahabah udulun. Semua sahabat itu adil dan thiqah, terpercaya. Makanya mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebaik-baik generasi dari umat ini. Baik Ibu yang dirahmati Allah, tadinya saya pengen menyelesaikan satu hadis lagi ini, tapi ternyata tidak sampai. Ya, insya Allah sisa satu hadis lagi dan nanti kita masuk bab baru, masih seputar roja, ya, tentang keutamaan atau keistimewaan roja. Ini nanti kita bahas di Kamis berikutnya, insyaallah taala biidnillahi taala. Barakallahu fikum. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Ibu, saya mohon izin kirim video, ya, ke admin, ya, untuk apa? Informasi tentang seputar pondok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.